Halo, selamat datang di video pembelajaran kita kali ini. Perkenalkan, nama saya Ai Ahmid Nurdin, mahasiswa Universitas Pancasakti Bekasi dengan nomor induk mahasiswa 2892250166. Dan hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting dalam dunia logistik dan manajemen rantai pasok pada mata kuliah manajemen logistik. Dengan dosen pengampu Ibu Ina Sarikusumaning Tias, SIP, SC, MM. Yaitu penerapan sistem informasi dalam manajemen logistik, optimalisasi melalui Customer Relationship Management, CRM. Pada video ini, kita akan membahas berbagai pendekatan dan metodologi yang digunakan dalam pengembangan sistem informasi manajemen, yaitu penerapan sistem informasi untuk manajemen logistik yang optimal. Kita akan melihat bagaimana teknologi informasi, khususnya Customer Relationship Management atau CRM, memainkan peran kunci dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional logistik. Manajemen logistik adalah jantung dari setiap operasi bisnis yang sukses. Dari memastikan bahan baku tiba tepat waktu hingga produk jadi mencapai pelanggan dengan cepat dan efisien, logistik yang efektif adalah kunci untuk kepuasan pelanggan dan keuntungan perusahaan. Namun, tanpa informasi yang akurat dan sistem yang terintegrasi, semua ini bisa menjadi sangat menantang. Di video ini, kita akan mengeksplorasi 1. Pentingnya informasi dalam logistik. 2. Fungsi sistem informasi dalam mendukung operasional logistik. 3. Kerangka kerja teknologi informasi rantai pasok. 4. Manajemen hubungan pelanggan, CRM. Dan bagaimana CRM membantu perusahaan membangun dan memelihara hubungan yang kuat dengan pelanggan mereka. 5. Studi kasus dan contoh nyata penerapan sistem informasi dalam perusahaan terkemuka. Jadi, pastikan Anda tetap bersama untuk memahami bagaimana penerapan sistem informasi yang tepat dapat mengubah cara Anda mengelola logistik dan rantai pasok. Mari kita mulai dengan memahami mengapa informasi sangat penting dalam dunia logistik. Definisi manajemen logistik. Penjelasan bahwa manajemen logistik adalah proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian aliran barang, informasi, dan sumber daya lainnya dari titik asal ke titik konsumsi. Pentingnya manajemen logistik. Kenapa logistik menjadi kunci dalam operasional perusahaan? Tujuan pembelajaran: menekankan pada pemahaman tentang kebijakan dan perencanaan logistik serta pentingnya sistem informasi manajemen dalam mendukung keputusan logistik. 2. Pentingnya informasi dalam logistik. Peran informasi. Informasi sebagai pemberi arah. Menjelaskan bagaimana informasi membantu mengarahkan dan mengkoordinasikan berbagai kegiatan logistik. Perkat kerjasama, contoh bagaimana informasi yang tepat waktu dapat meningkatkan kerjasama antar departemen dalam rantai pasok. Keuntungan informasi yang akurat, mencegah overstocking atau understocking, mengurangi biaya penyimpanan, dan memastikan kepuasan pelanggan. Contoh permasalahan dan solusi. Permasalahan di perusahaan manufaktur, kasus nyata di mana keterlambatan pengiriman bahan baku menyebabkan berhentinya produksi. Solusi berbasis informasi, implementasi sistem informasi yang memungkinkan pemantauan stok secara real-time dan prediksi kebutuhan bahan baku. 3. Fungsi sistem informasi. Definisi dan fungsi sistem informasi. Sistem informasi dalam logistik. Menurut Chopra dan Meindl, 2013, sistem informasi mengumpulkan, menyimpan, dan memproses data untuk mendukung operasi, manajemen, dan pengambilan keputusan. Karakteristik informasi yang penting: akurat, menghindari kesalahan dalam pengambilan keputusan, dapat diakses setiap saat, meningkatkan responsivitas dalam situasi yang mendesak, tepat, relevansi informasi dalam konteks yang spesifik, harus dibagi, pentingnya kolaborasi dan berbagi informasi antar departemen. 3. Fungsi utama sistem informasi. 1. Menyediakan informasi valid dan efisien. Contoh bagaimana informasi yang valid mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. 2. Mendukung proses bisnis dan tujuan organisasi. Penjelasan tentang bagaimana informasi mendukung pencapaian tujuan organisasi. 3. Mengefisienkan proses. Studi kasus tentang bagaimana sistem informasi membantu mengurangi redundansi dan meningkatkan efisiensi operasional. 4. Kerangka kerja teknologi informasi rantai pasok. Penggunaan sistem T dalam rantai pasok.
Transaksi data dan perbaikan kinerja. Contoh penggunaan teknologi seperti RFID dan sensor untuk melacak pergerakan barang. Klasifikasi proses rantai pasok makro. 1. Manajemen hubungan pelanggan, CRM. Fokus pada meningkatkan hubungan dengan pelanggan melalui data yang terintegrasi. 2. Manajemen rantai pasok internal, ISCM. Mengoptimalkan proses internal untuk efisiensi yang lebih baik. 3. Manajemen hubungan pemasok, SRM. Strategi untuk membangun hubungan yang kuat dengan pemasok untuk memastikan kelancaran suplai. 5. Manajemen hubungan pelanggan, CRM. Definisi dan tujuan Customer Relationship Management, CRM. CRM. Pendekatan untuk mengelola interaksi perusahaan dengan pelanggan saat ini dan potensial menggunakan data analitik untuk meningkatkan hubungan bisnis. Proses-proses kunci dalam CRM. 1. Pemasaran, contoh strategi pemasaran yang sukses. 2. Menjual, teknik penjualan yang didukung oleh data CRM. 3. Manajemen pemasaran, studi kasus tentang kampanye pemasaran yang berhasil. 4. Panggilan pusat pelayanan, peran call center dalam meningkatkan kepuasan pelanggan. Target utama CRM. Meningkatkan pertumbuhan perusahaan. Strategi untuk menarik dan mempertahankan pelanggan. Mengelola hubungan dengan pelanggan. Menggunakan data untuk mempersonalisasi pengalaman pelanggan. Pengembang besar perangkat lunak CRM. SAP, Oracle, Salesforce.com, Microsoft, Amdocs. Review singkat tentang masing-masing penyedia perangkat lunak CRM dan keunggulan mereka. 6. Teknologi pendukung dalam manajemen logistik. Teknologi yang digunakan dalam logistik. Radio Frequency Identification, RFID. Cara kerja dan manfaat RFID dalam pelacakan barang. Global Positioning System, GPS. Penggunaan GPS untuk pemantauan pengiriman dan kendaraan. Warehouse Management Systems, WMS. Fungsi WMS dalam mengoptimalkan operasi gudang. Enterprise Resource Planning, ERP. Bagaimana ERP mengintegrasikan berbagai fungsi bisnis termasuk logistik. 7. Implementasi sistem informasi dalam logistik. Langkah-langkah implementasi. Analisis kebutuhan. Mengidentifikasi kebutuhan bisnis dan spesifikasi sistem. Pemilihan sistem. Memilih sistem yang tepat berdasarkan kebutuhan dan anggaran. Pengujian dan pelatihan. Menguji sistem dan melatih staf untuk menggunakan sistem baru. Peluncuran dan evaluasi. Meluncurkan sistem dan melakukan evaluasi berkala untuk memastikan kinerja optimal. 8. Manfaat dan tantangan dalam menggunakan sistem informasi. Manfaat penggunaan sistem informasi. Efisiensi operasional. Mengurangi waktu dan biaya operasional. Pengambilan keputusan yang lebih baik. Data yang akurat membantu pengambilan keputusan yang tepat. Peningkatan kepuasan pelanggan. Pelayanan yang lebih cepat dan responsif. Tantangan dalam implementasi. Biaya awal yang tinggi. Investasi awal dalam teknologi bisa cukup besar. Resistensi terhadap perubahan. Karyawan mungkin menghadapi kesulitan beradaptasi dengan sistem baru. Keamanan data. Perlunya memastikan bahwa data yang dikumpulkan dan disimpan aman dari ancaman cyber. Perkembangan terbaru dalam manajemen logistik. Tren dan inovasi terkini. Logistik hijau, Green Logistics. Upaya untuk mengurangi jejak karbon dalam operasi logistik. Otomasi dan robotik. Penggunaan robot di gudang dan pusat distribusi untuk meningkatkan efisiensi. Internet of Things, IoT. Pemanfaatan IoT untuk meningkatkan visibilitas dan kontrol dalam rantai pasok. Artificial Intelligence, AI, dan Machine Learning, ML. Penerapan AI dan ML untuk prediksi permintaan dan optimasi rute. Studi kasus perusahaan. Perusahaan yang menggunakan TI dalam logistik. Misalnya, Amazon dan penggunaan sistem informasi terintegrasi untuk mengelola stok dan pengiriman. Contoh penerapan sistem informasi terintegrasi. Penjualan online. Bagaimana sistem informasi memungkinkan integrasi antara penjualan online, manajemen stok, dan pengiriman, sehingga proses dari pemesanan hingga pengiriman menjadi lebih efisien dan cepat. Studi kasus, Amazon dan keberhasilan dalam manajemen logistik. Pendahuluan studi kasus.
Perkenalan perusahaan, Amazon adalah salah satu perusahaan e-commerce terbesar di dunia, yang dikenal dengan sistem logistik dan manajemen rantai pasok yang sangat efisien. Fokus studi kasus, bagaimana Amazon menggunakan teknologi informasi dan CRM untuk meningkatkan efisiensi logistik dan pengalaman pelanggan. Penggunaan teknologi informasi di Amazon. 1. Amazon Robotics. Deskripsi, penggunaan robot di gudang Amazon untuk mengambil, mengangkut, dan mengemas barang. Manfaat, meningkatkan efisiensi dan kecepatan pemrosesan pesanan, mengurangi kesalahan manusia, dan menurunkan biaya operasional. Contoh nyata, dalam Black Friday atau Prime Day, robot membantu Amazon menangani lonjakan pesanan dengan lebih cepat dan efisien. 2. Sistem Manajemen Gudang, WMS. Deskripsi, Amazon menggunakan WMS untuk mengelola inventaris secara real-time, mengoptimalkan penyimpanan, dan memastikan produk mudah ditemukan. Manfaat, mengurangi waktu pencarian barang, meningkatkan akurasi inventaris, dan mempercepat. Contoh nyata, sistem WMS membantu mengurangi waktu pengiriman rata-rata dari 2 hari menjadi hanya beberapa jam untuk layanan Prime Now. 3. Machine Learning dan Prediksi Permintaan. Deskripsi, Amazon menggunakan machine learning untuk memprediksi permintaan produk dan mengelola inventaris secara proaktif. Manfaat, menghindari overstocking dan stock out, meningkatkan efisiensi rantai pasok, dan menurunkan biaya penyimpanan. Contoh nyata, algoritma prediksi membantu Amazon memastikan ketersediaan produk yang tinggi bahkan selama periode penjualan puncak. Penerapan CRM di Amazon. 1. Personalisasi pelanggan. Deskripsi, Amazon menggunakan data pelanggan untuk memberikan rekomendasi produk yang dipersonalisasi. Manfaat, meningkatkan pengalaman pelanggan dan kemungkinan pembelian berulang. Contoh nyata, rekomendasi yang disesuaikan berdasarkan riwayat pencarian dan pembelian pelanggan. 2. Layanan pelanggan dan call center. Deskripsi, Amazon memiliki sistem call center yang canggih untuk menangani pertanyaan dan keluhan pelanggan secara efisien. Manfaat, memastikan pelanggan mendapatkan bantuan yang cepat dan memuaskan. 3. Program loyalitas, Amazon Prime. Deskripsi, program keanggotaan yang menawarkan pengiriman gratis, akses ke layanan streaming, dan penawaran eksklusif. Manfaat, meningkatkan loyalitas pelanggan dan pendapatan berulang. Contoh nyata, anggota Amazon Prime cenderung berbelanja lebih sering dan menghabiskan lebih banyak uang dibandingkan pelanggan biasa. Hasil dan keberhasilan. Peningkatan efisiensi. Dengan integrasi teknologi dan CRM, Amazon mampu mengurangi waktu pengiriman dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Pengalaman pelanggan yang luar biasa, personalisasi dan layanan pelanggan yang unggul membuat Amazon menjadi pilihan utama bagi banyak konsumen. Dominasi pasar, strategi logistik dan CRM yang efektif membantu Amazon tetap unggul di pasar e-commerce global. Pelajaran yang dapat dipetik. Inovasi berkelanjutan, pentingnya terus berinovasi dalam teknologi dan layanan untuk tetap kompetitif. Data-driven decision making, penggunaan data yang tepat untuk mendukung keputusan bisnis yang strategis. Fokus pada pelanggan, membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan melalui layanan yang personal dan responsif. Penutup studi kasus. Rekapitulasi, studi kasus Amazon menunjukkan bagaimana penerapan sistem informasi yang canggih dan CRM yang efektif dapat membawa keuntungan besar dalam manajemen logistik. Ajakan untuk aksi, mendorong penonton untuk mengevaluasi dan mengadopsi praktik terbaik dari Amazon dalam manajemen logistik dan CRM. Berikut kesimpulan dari seluruh materi yang sudah disampaikan. 1. Pentingnya manajemen logistik. Manajemen logistik adalah kunci dalam menjaga efisiensi dan efektivitas operasi perusahaan. Proses ini melibatkan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian aliran barang, informasi, dan sumber daya dari titik asal ke titik konsumsi. 2. Peran sistem informasi. Sistem informasi memainkan peran vital dalam mendukung manajemen logistik. Dengan mengumpulkan, menyimpan, dan memproses data, sistem ini membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional, dan mengurangi biaya. 3. Teknologi pendukung. Penggunaan teknologi seperti RFID, GPS, WMS, dan ERP sangat penting untuk meningkatkan visibilitas dan kontrol dalam rantai pasok. Teknologi ini membantu mengoptimalkan penyimpanan, pelacakan, dan pengelolaan inventaris.
4. Customer Relationship Management, CRM. CRM membantu perusahaan membangun dan mempertahankan hubungan yang kuat dengan pelanggan. Dengan menggunakan data analitik untuk memahami kebutuhan dan preferensi pelanggan, perusahaan dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan loyalitas. 5. Implementasi dan tantangan sistem informasi. Implementasi sistem informasi membutuhkan analisis kebutuhan, pemilihan sistem yang tepat, pengujian, dan pelatihan. Meskipun memiliki manfaat besar, tantangan seperti biaya awal yang tinggi, resistensi terhadap perubahan, dan keamanan data harus diatasi. 6. Studi kasus. Contoh perusahaan seperti Amazon menunjukkan bagaimana penerapan sistem informasi dan CRM yang efektif dapat meningkatkan efisiensi logistik dan pengalaman pelanggan. Amazon berhasil mengoptimalkan operasionalnya melalui penggunaan teknologi canggih dan personalisasi layanan pelanggan. 7. Perkembangan terbaru. Tren seperti logistik hijau, automasi, IoT, dan AI menunjukkan bahwa industri logistik terus berkembang. Inovasi ini membantu perusahaan menjadi lebih efisien dan ramah lingkungan. Adaptasi dan inovasi. Penting bagi perusahaan untuk terus beradaptasi dengan teknologi baru dan berinovasi dalam proses logistik dan manajemen pelanggan. Hal ini akan membantu mereka tetap kompetitif dan memenuhi kebutuhan pelanggan yang terus berkembang. Fokus pada pelanggan. Membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan melalui layanan yang personal dan responsif adalah kunci untuk keberhasilan jangka panjang. Dengan memanfaatkan sistem informasi dan CRM, perusahaan dapat menciptakan pengalaman pelanggan yang luar biasa. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga materi yang disampaikan bermanfaat dan memberikan wawasan baru tentang manajemen logistik dan penerapan sistem informasi. Jangan ragu untuk terus belajar dan mengembangkan pengetahuan Anda di bidang ini. Saya Ai Ahmid Nurdin. Terima kasih.